الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca shalawat. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian di hadapan kita adalah diktat yang ke-10. Judulnya kata-kata mutiara dari salah satu khutbah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, dalam majelis yang sebelum ini saya tekankan topiknya pada kalimat syahadat. Mengapa Rasulullah SAW selama 13 tahun tidak keluar daripada acara tauhid? Mengapa dalam tempo 13 tahun ini Rasulullah SAW cuma menyuruh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir seluruhnya mengucapkan dengan penuh pengertian dan pengakuan akan isi daripada kedua kalimat tauhid itu. Jelas pula saya jelaskan, saya terangkan bahwa itu maksudnya lebih dulu membebaskan jiwa manusia dari belenggu perbudakan kepada setiap sesuatu selain daripada Allah. Dan berhasillah Nabi Muhammad SAW mengembalikan fungsi manusia itu kepada fungsinya yang sebenarnya. Sebab tadinya mereka enggan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sebab masalahnya bukan cuma mengatakan la ilaha illallah saja, sebetulnya dengan segala konsekuensinya. Seumpama Nabi cuma minta dari mereka mengucapkan saja, mereka tidak akan keberatan mengucapkannya. Tapi perjuangan 13 tahun itu berlatar belakang pengucapan, pengakuan dan pengamalan segala konsekuensi daripada kalimat tauhid. So, tanpa begini manusia akan macet. Manusia tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa bergerak. Akan menjadi masyarakat anarkis, akan menjadi masyarakat kacau. Yang kuat akan menjadi jago, walhasil menjadi masyarakat rimba raya, dan ini tidak diinginkan oleh Allah. Jadi Nabi berfungsi dalam tugas ini mengembalikan manusia ini kepada fungsinya agar ia berkeserasian dengan alam raya yang saya jelaskan pada majelis yang baru lalu itu. Jadi alam raya dan makhluknya dan makhluk Allah seluruhnya ini
Semuanya pada sujud kepada Allah, pada taat. Tidak ada yang secara paksa mereka taat. Mereka taat dengan penuh kesukaan. Sedang Nabi SAW adalah manusia yang ditugaskan mengembalikan makhluk-makhluk yang nyeleweng dari fitrah sujud, dari fitrah penghambaan kepada Allah, untuk kembali menjadi manusia yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, tugas itu harus kita ambil over sekarang. Tugas Nabi Muhammad SAW kita mesti ambil over di tengah-tengah masyarakat manusia sekarang, mulai menyeleweng lagi. Itu sudah lumrah. Tiap sekian abad ada jahiliyah timbul. Itu sudah lumrah. Jadi kita lah yang harus mengambil over tugas Nabi Muhammad SAW. Di saat kita melihat penyelewengan atau keterpencilan manusia di bidang ibadah daripada seluruh makhluk Allah di jagat raya ini, sudah seharusnya. Jadi alam yang berkeserasian dengan kita, apabila kita berpegangan dengan kalimat tauhid, akan menggembirakan alam ini hidup bersama kita. Jadi alam ini juga merasakan bahwa makhluk-makhluk yang terpencil dalam kalangan, dalam bidang taat dan ubudiyah, mengganggu seluruh jagat raya ini, menyebabkan alam tidak senang. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan fama bakat alaihimus sama. Waktu Fir'aun ditumpas oleh Allah, waktu kaum 'Ad dan Tsamud ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan langit tidak ikut nangis, tidak ikut duka cita. Artinya sudah senang ini makhluk yang mengganggu keserasian jalannya alam raya yang tunduk sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Allah. Bahkan sebagian dari aulia Allah, pernah terjadi salah satu daripada aulia melihat untanya ini menjadi unta nakal. Artinya tidak taat, mau gigit, macam-macam. Tapi ini orang aulia itu biasanya mawas diri. Dilihat apa sebab ini unta menjadi musuh pada saya. Ini unta biasanya tidak demikian. Diselidiki, akhirnya pada 2 minggu sebelumnya itu disewakan kepada orang-orang yang memungut pajak secara zalim, memuat gandum-gandumnya orang-orang yang dimintai pajak secara zalim, dinaikkan di atas unta ini. Itu zalim. Unta itu tidak senang dipakai untuk zalim, untuk kezaliman. Jeragannya ini di musuh. Baru dia istighfar, baru dia keluarkan sedekah. Akhirnya ini unta nurut kembali. Jadi sampai hewan itu berasa. Ya mungkin hal ini buat kita suatu yang aneh, tapi buat aulia itu adalah satu yang lumrah. Mereka self koreksi. Jadi ini alam kalau kita tidak betul-betul taat kepada Allah, so kita ini dianggapnya topnya makhluk. Kalau kita nyeleweng, kalau kita kembali kepada alam khurafat, alam syirik, maka ini dunia semuanya benci pada kita. Mungkin juga kambing yang kita potong untuk kita makan, dia tidak senang. Seperti mana dia dipotong oleh orang yang tidak percaya kepada Allah, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat betul-betul sejarah, kenapa itu danau sawah di Persia kering waktu Nabi Muhammad SAW lahir? Mengapa istana kaisarnya Persia waktu itu retak-retak? Ada yang balkon-balkonnya rontok. Persis di malam waktu Rasulullah SAW dilahirkan. Apa hubungannya?
dan banyak irhaqat yang terjadi. Itu suatu gambaran bahwa itu adalah solidaritas. Bahwa ini yang penuh syirik ini sudah mulai digambarkan oleh alam dengan perintah Allah bahwa ini sekarang sudah tiba masanya manusia yang akan menyelamatkan ini dunia daripada syirik sudah lahir. Danau sawah kering, sebab itu tempat dianggapnya seperti Sungai Gangga di India, tempat suci, tempat orang habis menyembah patung dan berhala mandi di situ. Pakainya airnya sebagai alat pembaptis dan sebagainya. Itu dia mengeringkan diri. Dan banyak bukti-bukti tentang hal itu. Mengapa burung hudhud, sebagaimana saya pernah ceritakan, lapor kepada Sulaiman, saya tahu Paduka mencari saya, tetapi saya ini akan membawa berita tentang satu umat yang dirajai oleh seorang perempuan. Mereka itu menyembah matahari. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Lalu penutup dari laporan ini Hudhud mengatakan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawat. Mengapa mereka tidak sembah kepada Allah yang mengeluarkan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi? Ini pertanyaan yang dikemukakan oleh Hudhud sebagai protes di hadapan Nabi Allah Sulaiman kepada umat yang menyembah matahari, menunjukkan bahwa Hudhud ini sudah tahu pasti siapa yang disembah oleh si Hudhud. Sehingga waktu melihat ada umat yang menyeleweng menyembah matahari, dia marah. Mengapa mereka tidak menyembah Allah? Kok menyembah sengenge? Jadi ini alam raya ini sedang, baik yang bicara maupun yang tidak bicara, maupun yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Itu sebabnya dalam ayat yang saya baca pada malam Kamis yang lalu, saya sebutkan bahwa Allah tidak mengecualikan dari makhluk-makhluknya yang ada ini semuanya tunduk, sujud dan taat kepada Allah, kecuali manusia. Jadi sebagian manusia dikatakan betul mereka taat, tapi sebagian yang besar wa katsirun haqqa alaihimul adzab. Banyak dari kalangan manusia ini yang pantas kusiksa. Jadi ini saudara-saudara membuktikan bahwa seluruh dunia ini sudah taat. Mengapa itu gunung-gunung? Waktu Nabi Allah Daud bertasbih, subhanallah, subhanallah, itu gunung-gunung seluruhnya mengucapkan dengan suara yang didengar, subhanallah, seperti qur. Ya jibalu awibi ma'ah, Allah yang memerintahkan. Gunung-gunung, perdengarkan kepada si Daud bahwa kalian juga tahu dan mengerti bertasbih. Karena ini Nabi, biar dia mengerti sampai di mana ini makhluk-makhluk sekitarnya ini bertasbih dan bertahmid. Betul-betul Nabi Daud, Nabi Allah dengar. Dan masyarakatnya pun dengar. Kalau itu pun dianggapnya gema. Apa gema? yakni echo. Suaranya Nabi Daud juga pantas. Tetapi sampai di mana gemanya seorang bisa menyebabkan seluruh gunung-gunung ikut menyebut nama Allah bersama dia? Jadi ada kalanya letterlah tafsiran bahwa seluruh yang ada ini taat dan bertahmid, bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Artinya tidak sesuatu pun yang kalian lihat maupun yang tidak, melainkan dia bertasbih dan bertahmid, mengagung dan mensucikan nama Allah. Namun kalian tidak mengerti tasbihnya. Jadi kosennya pintu ini juga bertasbih dan bertahmid. Tapi kita tidak mengerti tasbihnya. Kalau kita sudah sampai kepada tingkat Nabi Allah Daud, mungkin kita dengar dengan takbir Allah. Tapi ada manusia-manusia yang belum, yang bukan Nabi, tapi dia mendengar tasbihnya sesuatu daripada aulia, yang kita kira mereka tidak akan bohong.
Mereka mendengar tasbihnya sesuatu. Kalau Rasulullah SAW sudah jangan ditanyakan lagi, mendengar itu batu tasbih di tangannya, melihat itu rusa atau menjangan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi mereka itu tahu. Dan sungguh tidak pantas kalau kita toknya makhluk ini kok nyeleweng, kok pasti pergi ke dukun-dukunan atau pergi keris-kerisan atau segala khurafat-khurafatan dan kebatinan-kebatinan dan macam-macam. Sungguh tidak pantas. Jangan sampai kita mundur ke situ. Sebab ini Allah SWT melihat, mendengar semua yang kita kerjakan. Juga Rasulnya Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, inilah yang saya petikkan daripada sebagian dari khutbah Nabi SAW. Ini akan bersambung lagi dengan kalimat-kalimat singkat seperti ini. Dan beginilah kadang-kadang Rasulullah SAW mengucapkan khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang saya sering, tiap kali saya membuka khutbah, ini Rasulullah SAW juga demikian. Ala inna asdaqal hadithi kitabullah. Artinya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Yani tidak ada suatu ucapan, tidak ada suatu kata-kata yang lebih tepat, lebih benar daripada Al-Quran. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah, maupun secara sejarahnya, maupun secara apa saja sudah terbukti bahwa Al-Quran itu tidak sampai tersentuh oleh keraguan, apalagi kebatilan. La raib, zalikal kitab la raib. Kitab itu tidak ada syak yang masuk menyisip ke situ. Kalau ada golongan tertentu sekarang mengatakan pada Bible Alkitab, itu sebetulnya bukan pada tempatnya. Itu sebenarnya satu yang dilakukan oleh orang secara tidak betul. Sebab yang bernama kitab itu adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain. Kalau kitabnya orang Nasara sudah jelas namanya Bible atau Injil. Injil itu berita gembira dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak ada yang menamakan Alkitab. Ya betul itu disebutnya dalam arti kata lughawi, dalam arti kata bahasawi, ya bisa dikatakan buku, kitab. Tapi kalau itu dimaksud dengan Alkitab yang dibilang zalikal kitabul la raib, itu hanya Al-Quran. Asdaqal hadis. Dan sudah membuktikan diri selama 1400 tahun dahulu. Dan sampai sekarang pun dia menentang umat manusia untuk mengoreksi dia. Ini Quran ini kalau kita bisa dengar suaranya, pasti kita akan mendengar, hei umat manusia, jangan pura-pura tidak tahu tentang aku. Aku adalah suara Allah di tengah-tengahmu. Koreksilah aku. Kalau kamu sudah yakin bahwa aku ini adalah benar, ikutilah aku. Sebelum kamu mundur sampai ke jurang nista. Seakan-akan begitu kurang lebih suara Al-Quran. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak memahami suara itu. Inna awsaqal ura kalimatut taqwa. Ura itu pegangan. Seperti kalau pintu kita akan slot, itu ada dua gelangan, itu untuk dimasukkan gemboknya, itu namanya urwah. Ini lubang kancing juga namanya urwah, urwatul qamis. Jadi pegangan yang bisa Anda pegang, dan itu pegangan tidak gonjang, tidak gunjing, tidak akan menyebabkan saudara gelisah, tidak akan menyebabkan saudara bercabang pikiran menjadi kabur dan kalut. Hanya kalimat takwa. Apa itu kalimat takwa? La ilaha illallah. Kalimat takwa, menurut sebagian besar dari ahli tafsir,
La ilaha illallah. Sudah ini paling kokohnya, paling kuatnya pegangan yang kita bisa pegang dan tidak akan merubah dan menjadikan kita kacau dan masyghul lagi, adalah kalimat taqwa. Wa khairas sunan sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kelakuan, sebaik-baik tingkah laku adalah tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Karenanya beliau dijadikan manusia teladan bagi kita dan bagi seluruh manusia, baik yang yang sudah maupun yang belum beriman pada beliau. Sebab tidak ada orang lebih sempurna akhlaknya daripada Rasulullah. Sudah diselidiki dan sudah dicoba, sudah dibaca ini sejarah. Dan tidak ada orang sampai ke taraf dia dalam kesabaran, dalam keberanian, dalam kejujuran, dalam kecerdasan, dalam bagaimana menenggang perasaan orang. Di waktu-waktu tertentu dia tidak menenggang perasaan, dia tunjukkan ketegasan. Dan itu tempatnya semuanya tepat. Itu belum dan tidak akan ada lagi manusia seperti itu. Karenanya kita wajib meneladani. Dan kebetulan itu sunnah Nabi SAW banyak. Jadi kalau ada yang di masjid ini semuanya, tidak bisa satu orang mencakup seluruh sunnahnya Nabi, masing-masing bisa mengambil satu-satu. Misalnya satu kejujurannya harus terus dia pegang, keberaniannya. Jadi itu Nabi SAW masih berjalan merupakan manusia-manusia yang meneladani, walaupun di bagian-bagian tertentu. Tapi tidak meladani sama sekali, itu tidak pantas. Ketahuilah bahwa umat ini diambang fana. Jadi kalau sudah tidak ada sunnat Nabi yang dilakukan oleh umatnya, berarti bid'ah itu sudah berkecamuk, berurat, berakar. Bid'ah sudah merupakan kanker. Dan tidak bisa ditolong lagi ini umat. Sebab aljabarnya kalau satu sunnah kita tumbangkan, itu pasti bid'ah berdiri gantinya. Dan sebaliknya, kalau bid'ah kita tumbangkan, sunnahnya yang tegak. Saudara tinggal pilih. Di zaman ini kurang apa? Kurang manusia-manusia yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kurang manusia-manusia yang berani berkata, sayalah duplikat dari Nabi Muhammad SAW. Saya umatnya, saya pengikutnya, saya harus hormat dia. Apalagi setelah kita ketahui bahwa ajarannya tidak sembarang ajaran. Kitab yang dibawa tidak sembarang kitab. Hukum yang dia bawa tidak sembarang hukum. Boleh disanding-bandingkan, ditandingkan dengan apa saja. Jadi khairus sunan sunnatu Muhammad SAW. Yang keempat, asyraful hadis zikrullah. Semulia-mulia ucapan adalah zikir. Apalagi yang lebih terhormat daripada zikir? Apalagi yang lebih mulia daripada zikrullah? Dan sebagaimana saudara ketahui bahwa zikir itu 3 macam. Zikir dengan lidah, yaitu sebagaimana kita biasa membaca. Ya ini sekarang ini juga zikir kita dalam majlis zikir. Subhanallah bihamdi yang kita baca juga zikir. Allahumma shalli ala nuril anwar yang kita baca tadi juga zikir. Tapi dengan lisan juga baik. Itu juga menyebabkan satu efek psikologis yang baik. Tapi ada zikir dengan hati. Jadi di waktu kita akan berbuat, kita zikir. Zikir itu artinya ingat. Jadi kita mesti ingat dulu kepada Allah. Ini bagaimana ini yang kita akan lakukan ini? Diridhai oleh Allah atau tidak? Kalau tidak, kita tinggalkan. Kalau diridhai, kita kerjakan. Itu juga zikir. Jadi dalam setiap langkah yang kita akan lakukan di dunia ini harus kita perhitungkan. Apakah langkah ini diridhai oleh Allah atau dikutuk? Kalau dikutuk, jangan dikerjakan. Kalau diridhai, pas. Saudara boleh jalan. Itu namanya zikir dengan hati.
Ada lagi zikir yang paling mulia, zikir dengan otak. Ini biasanya sarjana-sarjana bisa mengerjakan ini. Sarjana atom fisika, dia akan betul-betul ingat kepada Allah. Orang-orang astronaut itu, kosmonaut Soviet itu sudah sampai kepada bulan, melihat ini alam, melihat keindahan. Kalau mereka ada mendapat titik-titik hidayat, maka mereka akan betul-betul merupakan manusia zikir yang paling besar di dunia. Saudara melihat perkembangan matahari, saudara melihat ini perputaran dunia, saudara melihat air laut, perpisahannya dengan muara-muara, ikan yang ada dalam laut, rezekinya ikan ini berapa yang sudah diambil dan kapan yang akan sisanya akan diterima, manusia dengan warna-warninya, dan segala yang kita lihat ini, kalau kita putarkan otak kita di situ, akan mempertemukan kita dengan Allah. Itu namanya zikir dengan otak. Dan inilah yang dikatakan asyraful hadis. Jadi di bab pembicaraan ini paling baik pembicaraan adalah kalau kita bicara berdialog dengan Allah, kita zikir Allah kepada Allah SWT. Membaca Quran, itu zikrullah. Pada diktat yang itu hari kita sudah baca bersama, dan mudah-mudahan sudah kita ikrarkan bersama, mudah-mudahan masih kita kerjakan bersama, yaitu apa? Membaca Quran. Apa? Ingat saudara-saudara? Tiap hari itu paling minim 30 menit. Saudara duduk menghadap kiblat, saudara membaca Quran. Lebih baik lagi kalau saudara mengerti artinya. Berdialog dengan Allah selama 30 menit. Cukup. Kalau aki gitu, itu saudara sudah mendapat setruman yang kuat setengah jam. Sudah luar biasa. Kalau saudara bisa baca 2-3 jam, saudara akan merupakan satu gerdu yang besar, yang menyebarkan strom yang besar dalam roh. Yang penting manusia ini apanya, saudara-saudara? Rohnya. Betul? Betul. Jasadnya ini kalau dijual di pasar dan dibuka, diurai, menurut ilmu urai, tidak bisa laku 400 rupiah. Tulang yang ada di dalam badannya ini kalau diperas, diurai, keluar kapur, kira-kira cuma bisa ngapur buku pomnya dorong. Tidak bisa lebih daripada itu. Kalau saudara keluarkan besi yang ada tulang yang ada pada badannya manusia, tidak bisa membuat satu paku, satu biji paku. Berapa harganya paku? Katakan paku usuk, 25 perak. Jadi kalau saudara urai, saudara punya badan, tidak bisa saudara jual dengan harga yang tidak ada harganya, saudara. Pokoknya sebab itu nanti akhirnya kembali ke tanah. Tapi yang saudara harus nilai mahal adalah roh. Roh ini yang memimpin otak. Bukan otak memimpin roh. Roh yang memimpin saudara punya mata. Bukan mata memimpin roh. Karenanya roh ini mesti dikuatkan. Dengan apa? Zikir. Jadi roh ini bisa juga sakit. Kalau sedang sakit, jauhkan sebab-sebab penyakit ini dulu. Misalnya orang sakit badania. Kalau umpamanya sakit malaria, sudah jelas ini orang sakit malaria. Seluruh otak para dokter akan bersepakat menghilangkan dulu malaria ini dengan suntik macam-macam kinina dan sebagainya. Kalau sudah hilang, penyakitnya sudah hilang, tinggal menguatkan badan baru dikasih vitamin. Jadi roh bisa sakit. Kalau memang roh kita sakit, hilangkan penyakitnya. Jangan lupa, dokter-dokter rohani sekarang minim, sedikit sekali, bahkan tidak ada. Masih ada dalam kitab-kitab. Kalau kita baca Ihya, kita baca itu barangkali masih merupakan seorang dokter yang hebat, Imam Ghazali. Tapi dokternya betul sudah hampir tidak ada. Hilangkan penyakitnya, kata Imam Ghazali. Kalau sudah hilang penyakitnya,
tambahlah vitaminnya. Apa? Zikrullah. Dan paling baiknya adalah membaca Quran, berdialog dengan Allah. Nanti roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, ingatan kita kuat, penglihatan kita kepada apa yang telah terjadi dan menghubungkannya dengan yang akan datang lebih kuat. Seperti radar, lebih kuat daya tangkapnya. Juga roh. Sebab semua ini yang bicara, yang bergerak ini roh sebetulnya. Karena itu kita mesti juga ikut memikirkan lebih jelimet tentang bagaimana menguatkan roh. Tidak cuma menguatkan badan saja, walaupun itu harus. Jadi menguatkan roh yang sakit, dijauhkan dia dari maksiat. Jelas saudara? Wa khairal wa ahsanal qisas hada Quran. Sebaik-baik nasihat atau pengikat adalah Al-Quran. Al-Quran ini kata Nabi Muhammad SAW. Al-Qusas Al-Wa'ad. Bukan qisas artinya cerita. Walaupun cerita Al-Quran juga indah dan baik. Dan paling baik. Tetapi yang dimaksud di sini adalah nasihat-nasihat. Adakah saudara bayangkan bahwa manusia ini tidak memerlukan nasihat? Sealim-alimnya orang di dunia, sepinter-pinternya orang memerlukan nasihat. Kalau saudara di tengah-tengah suatu tempat yang tidak ada penasehat yang bisa saudara andalkan, kepada siapa saudara akan berpulang meminta nasihat? Al-Quran yang saudara janji akan membaca setengah jam tiap hari, paling sedikit. Kalau itu tidak kuat, saudara boleh kurangi 10 menit. Tapi tidak sama sekali, keliru. Tidak sama sekali memegang Quran, matahari terbit sampai terbenam, itu keliru. Jangan diteruskan ini. Dan kalau ini diteruskan menyebabkan lemahnya roh. Kalau roh lemah, berarti daya tahannya menerima godaan, gangguan, rayuan, bujukan setan berkurang. Akhirnya kena dia. Kalau roh sakit memang berat. Jadi biarlah roh kita lebih dulu kuat, kemudian badan kita juga kita kuatkan, barulah kita menjadi manusia yang sempurna, yang akan merasakan ibadah itu nanti. Nanti saudara akan sholat ada lezatnya, ada berasa enak. Siapa yang tidak kepingin, apalagi yang sudah tua-tua seperti saya ini, siapa yang tidak kepingin sholat dengan merasakan nikmat menghadapi Allah? Siapa yang tidak kepingin membaca Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, lalu dia bisa bayangkan konsekuensi daripada kata-kata yang tegas, jelas. Kepadamu ya Allah saya sembah, dan kepadamu pula kami minta bantuan. Siapa yang tidak kepingin merasakan nikmatnya orang yang sudah bebas, melihat semua ini adalah sama dengan dia, dari bapak presidennya sampai pelayan di rumahnya itu sama tingkatnya, dalam arti kata rezeki, umur, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi hanya kepada Allah kita sama-sama menyembah, dan daripadanya kita memohon bantuan. Itu saja sudah cukup. Satu slogan paling dahsyat artinya dalam jiwa manusia. Kalau kita bisa berpikir ke situ. Dan kita bisa merasakan itu kalau kita punya roh normal dan sehat. Wa khairal umur awazimuha. Sebaik-baik urusan adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ada persoalan-persoalan yang masih ragu, syubhat, itu jangan dikerjakan. Itu tidak termasuk baik. Rasul SAW mengatakan paling baiknya setiap urusan adalah yang sudah jelas
halalnya dan diperintahkan oleh Allah SWT. Itu paling baik. Itulah kerja. Dan itu saja banyak. Kita tidak usah sampai keliru mencari yang masih diragukan atau masih belum jelas. Seperti ada orang bilang, iya tapi bank itu bagaimana? Hukumnya halal apa haram? Saya kira kalau saudara sudah tahu bahwa ini ada syubhatnya, sudah jangan dikerjakan sudah. Sebab itu bukan khairul umur. Carilah yang betul-betul, yang sudah jelas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaliknya, seburuk-buruk persoalan adalah yang diciptakan oleh manusia dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu bid'ah itu muhdats. Muhdats itu bid'ah. Yani yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para sahabat, dan dikarang orang baru bertentangan dengan Al-Quran. Seperti sekarang jenis-jenis selamatan. Ada seperti rokat, apa itu? Ada orang menafsirkan rokat itu barokah. Tapi ada doa-doa yang kita tidak mengerti, ada bahasa-bahasa tidak mengerti. Jauhilah itu. Sudah. Kita ambil yang paling ringan saja, yang kira-kira masih ada sesuatu kalimat-kalimat yang tidak cocok atau perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, itu termasuk muhdats. Mau bangun, potong kepalanya kebu, harus dipendem di situ. Saya tidak ngerti apa niatnya, tetapi sudah jelas Rasul SAW tidak mengerjakan itu. Nah, ini manusia teladan. Kalau memang betul dia ada artinya itu perbuatan, tentu dia akan teladankan. Dia akan bilang pada sahabat, carilah kebu. Mau kawinkan anak, cari kebu yang tanduknya sekian tinggi dan tidak bengkok, dan satu pasang apa. Lalu itu nanti ditaruh di mukanya terok. Ini namanya syarrul umur. Hati-hati di situ. Ya tapi saya ini kan tetap beriman kepada Allah yang Esa. Itu bisa saja. Tetapi kan lebih baik saudara sempurnakan itu semua. Supaya itu gelas kristal iman itu tidak kebentek-bentek. Nanti akhirnya rengat. Jangan dimasukkan ke tempat-tempat yang saudara tidak ada cahayanya, tidak ada lampunya. Nanti saudara punya barang kristal ini bisa ketatap batu. Akhirnya saudara nanti kembali dengan itu barang sudah rengat. Apalagi kalau masih syar. Mudah-mudahan kita selamat. Kalau sampai remuk, hancur, jadi syirik. Kita kembali kepada Allah dengan amanat yang kita buang. Sudah ada amanatnya, itu kalimat tauhid. Kalimat taqwa. Mana takwa kalau kalimat tauhidnya sudah tidak ada? Dari mana kita mulai akan bertakwa kalau kalimat tauhidnya sudah kita hancurkan sama sekali? Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah sudah kita tumbuh sama sekali. Di mana kita bisa ketemukan takwa itu? Tidak akan bisa ketemu takwa. Wa ahsanal hadi hadyul anbiya. Sebaik-baik keteladanan adalah keteladanan para nabi. Saudara tentu dalam Al-Quran membaca di bab-bab bagian cerita, banyak cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Saudara tentu nanti dalam Al-Quran mengerti apa sebabnya Yusuf dipenjarakan. Nanti saudara akan ketemu bahwa ini orang diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan yang cantik, dia tidak mau. Akibatnya dia masuk penjara. Jadi saudara ambil teladan. Ini termasuk ahsanal hadi. Ini baik saudara ambil teladan ini. Jadi Yusuf dipengaruhi oleh satu perempuan, istri raja di istana, yang dia juga berada di istana itu sebagai anak pungut. Lalu akhirnya diajak berbuat tidak baik oleh ibu rumah tangga itu. Yusuf menolak. Dia bilang, nanti aku penjarakan kau. Dia bilang, saya lebih senang penjara daripada perbuatan ini. Masuk penjara Yusuf. Ini
bagaimana? Dan Yusuf itu pemuda, masih muda, masih jejaka. Ini bisa diteladani. Lalu saudara nanti akan membaca dalam Al-Quran ceritanya satu kelompok pemuda nyepi masuk gunung gua. Apa sebab? Bukan nyepi semedi, nyepi menyelamatkan imannya dari godaan dan gangguan manusia-manusia kejam yang memaksa orang masuk menyembah berhala secara paksa. Seperti di zaman-zaman tertentu, banyak orang dipaksa untuk supaya dia menjadi musyrik. Saya kira di zaman ini pun juga banyak orang yang mesti dipaksa masuk syirik, padahal dia masih mau iman. Itu di zaman itu masuk ke kahfi, ke gua. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al-kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami ini berilah petunjuk, kami tetap menjaga iman dan keislaman kami ini. Dan begitu banyak Quran bisa saudara teliti dalam membaca cerita-cerita itu. Wa asyrafal maut qatlus syuhada. Semulia-mulia mati adalah terbunuhnya para syahid. Jadi maut itu macam-macam. Rasanya satu. Jadi orang yang mati kanker, mati kena TBC, mati jatuh dari kereta api, mati bunuh diri, mati terjun daripada tingkat yang ke-10 satu gedung, atau mati syahid. Asyraful maut, semulia-mulia maut itu adalah mautnya orang yang mati syahid. Begitu kata Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab ini syahid mempersabungkan sesuatu nyawa yang disenangi oleh dia, disukai. Siapa yang tidak suka nyawanya? Adakah orang kepingin mati sekarang ini? Insya Allah orang di bawah jembatan yang tidak makan, tidak minum satu hari itu juga kepingin, ya Allah doakan aku panjang umur. Betul saudara? Siapa bilang aku kepingin mati? Tidak ada. Suka, semua orang suka hidup. Malah saya katakan dalam jargon kemarin, saking senangnya melihat dunia, teraturnya dunia, indahnya dunia, sampai kerasan hidupnya. Rupanya tidak mau pindah lagi. Wis nak kene wae ya Allah, wis aja kate mati, aja kate apa aku. Kerasan lho. Iki swarga iki luwih gedhe maneh, ndak wis iki wae. Ada orang minta umur 500 tahun, aku doakan umurku 500 tahun. Bikin apa 500 tahun? Saudara nanti akan jalan ngesot, mengganggu orang. Tidak mau, saking mudinya mati. Lah ini kalau ada orang mempersabungkan nyawanya untuk mempertahankan kalimat tauhid, mempertahankan isi Al-Quran, ini orang matinya mati paling mulia. Yang mengatakan begini adalah yang menciptakan itu mati juga, yaitu Allah. Sebab Nabi tidak berani ngarang satu fatwa seperti begini kalau tidak ada wahyu ya, menyuruh dia berbicara begini. Wa syarral amal qalb, Allah yahfaz, ya Allah. Dan seburuk-buruk buta adalah buta hati. Ada orang buta mata, aduh, itu ringan itu saudara. Orang bisa cari orang yang menuntun. Ada orang buta warna, ringan. Cuma tidak bisa bedakan ini clear biru apa hijau, apa hitam. Itu ringan, saudara. Tapi kalau sudah buta hati, berat. Sebab Nabi SAW mengatakan syarrul amal qalb. Paling jeleknya buta adalah butanya hati. Sebab orang kalau hatinya buta, dia tidak bisa menerima kebenaran. Dia melihat itu kebenaran, terbalik. Jadi yang katanya orang benar itu buat dia keliru. Kita mengatakan sekarang kita umpamanya tauhid, kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang bilang enggak, itu keliru. Lebih baik kita berketuhanan keris saja. Buta. Apa sebab saya katakan buta? Lah kita punya mata yang kita buka ini melihat ini semua ini. Apa hubungannya dengan sang keris misalnya? Atau sang kuburan, atau sang pokok besar? Kalau tidak salah di Gresik itu di makamnya Maulana Malik Ibrahim, jalan sedikit ada batu besar. Tapi kalau dilihat gambarnya, gambar kayak maaf kodok, kayak katak.
Katanya itu kata yang laki di situ, yang perempuan nggak tahu di makam kuburan mana lagi. Itu saben orang datang pergi ke kata itu. Dan harus merupakan satu keharusan pergi ke kata itu, naruh kembang di kata itu. Tadinya saya sudah mempunyai pikiran, saudara-saudara yang kita tadi ini mengerti bahwa hal ini, bagaimana kalau kata ini kita angkat? Oh jangan, nanti bisa orang salah paham apa. Saya bilang daripada membiarkan banyak orang seperti kita keliru, lebih baik kata ini saja kita angkat, kita taruh di dekat strat itu, nanti kan diambil sama orang, dipakai sebagai apa? Bangun rumah kayak apa? Kayak batu besar. Tapi modelnya seperti kata. Itu orang begitu etikot kepada kata itu. Lalu kalau saudara tanya pada orang itu, apa kamu ini tidak melihat bahwa jagat raya ini ada yang menciptakan? Kenapa kamu tidak lekas minta kepada Allah? Kenapa lantas tidak kamu sebut-sebut nama dia? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Nampaknya saudara membaca, terdengarnya saudara baca ini, kata orang Surabaya, melasase. Kata-kata ini indah sekali. Tur, saudara memanggil yang menciptakan semua ini. Pantas. Nah kalau saudara bilang, ya batu kayak kata, dipandang orang, saudara ini orang tidak baik, tidak beres pikirannya. Tapi kalau kita bicara begitu, orang marah. Apa sebab? Memang nyatanya itu batu seperti model kata itu tidak ada hubungannya dengan penciptaan saudara, tidak ada hubungannya dengan rezeki saudara, dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara. Jadi pemurnian tauhid ini kadang-kadang dipandang orang kualik. Jadi bagaimana saudara-saudara? Kita bisa berbuat apa? Kalau kita bilang sama dia, coba kamu bilang, ya kata, ya batu yang kayak kata, panggil gitu. Tidak mau dia, kono juga ada ngejek kono itu. Lah, lantas bagaimana? Begini saudara-saudara, yang paling penting kita semua sadar bahwa tauhid itu perlu kita murnikan dulu. Sebab kita ini sekarang dalam krisis itu. Karena krisis itu kita tidak tahu harganya Islam. Dan karena kita tidak tahu harganya Islam, kita obral jual murah saja Islam ini. Jadi tawar menawar, ya wis, dak kadang ini ya dak apa-apa. Nanti ada misalnya ada tawar menawar. Wis nek dak kadang jemuan ya kok, dak kadang sembahyang Jumat. Ya wis dak apa-apa. Dak tahu apa itu maksudnya. Sudah banyak kita tawar menawar tentang Islam ini, sampai Islam ini tinggal sedikit. Begitu juga kualat Islam, kita masih dituduh orang, wah umat Islam ini fanatik gitu. Masih dituduh, itu kualat Islam, saking apesnya awak. Sudah ngobrol yang paling mahal, akhirnya kita dianggap orang sik fanatik. Lah apa mana sih ngapain diobrol ini? Ente, jauh. Tauhid sudah kita tolak ansurkan, sudah give and take dalam tauhid sudah tidak ada. Sebagaimana saya katakan, orang-orang Barat yang berketuhanan benda, orang-orang Timur, blok Soviet yang berketuhanan benda, itu kalau mengasihi kepada kita apa-apa, jangan dikira dia kasih lillahi rabbil alamin. Kalau dia kasih sama kita benda yang akan fana, dia pasti minta sesuatu yang lebih mahal daripada benda ini miliaran kali. Apa itu? Adat istiadat, moral, agama, ini yang diminta sebagai gantinya. Kau tak utangi $1 miliar, tapi kau kudu ngelakoni iki. Gak uyo, panggonane wong dolan duit. Gak uyo, panggonane wong nuwun sewu melacur. Gua kon tak baringi. Iya, kayak gitu. Dia mengasihi ini, mengambil agama, mengambil moral, mengambil adat istiadat, mengambil kebangsaan. Mahal semua yang diminta. Yang dikasih sebetulnya kelebihan-kelebihan seperti orang nuwun sewu selilit, dia mau buang selilit dikasihkan kita selilitnya. 1 miliar itu apa artinya? Saudara-saudara, jadi dunia kalau dibandingkan dengan akhirat
adalah tidak ada sama sekali bandingan. Tapi buat hati yang buta menerima itu. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas adalah lebih mahal, lebih mulia dari tangan yang di bawah. Ya, ini tidak usah ditafsirkan, sudah jelas. Bagaimanapun juga tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang nada. Apalagi nada ini pakai minta. Ada nada memang diparingi orang, diterima, ya juga kurang terhormat. Kalau pakai aku iki tolong paring ngono ini, lebih tidak baik. Apalagi kalau yang minta ini sak bangsa semua ini minta, lebih tidak baik. Jadi berapa kalau Indonesia jumlahnya 130 juta. Jadi 130 juta tangan nada kepada siapa? Kepada Barat. Barat lebih afdal dari 130 juta tangan bangsa Indonesia. Mau atau tidak mau, ini mesti saudara taruh dalam pikiran kita. Karenanya itu, orang itu mesti punya malu. Dan bangsa yang ada malunya biasanya bangsa yang ada imannya, atau ada ideologi yang kuat, walaupun ideologinya setan. Asal ada ideologi, dia nanti ada malu. Seperti saya katakan, itu bangsa Cina itu tadinya banyak jumlahnya, ngupeni orang tahun 42 sudah 300 juta, 400 juta atau 500. Sekarang ini sudah 1 miliar. Ngupeni orang 1 miliar ini, saudara-saudara, tidak mudah. Tapi sampai hari ini mereka tidak pernah utang daripada negara. Dipanggil sama Amerika, kok sini yo, sampean mau saya utangi? Oh tidak, terima kasih. Tidak mau dikasih. Dia ngikat perutnya. Banyak kata-kata dari pimpinan negeri itu mengatakan bahwa malu kita utang ini. Sebab walaupun tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu sudah terjajah rohnya kita ini, kata dia, apa? Perasaan itu sudah merasa, orang itu kalau utang sama orang kan malu, sungkan sama orang itu. Liwat saja orangnya, mungkin kita kurang-kurang kepingin tunduk, kita tunduk-tundukkan. Sebab ya ini orang ngutangi kita. Dan utang itu seperti saya katakan tadi bukan karena Allah, pakai rente, pakai bunga dan seterusnya. Jadi Nabi SAW sudah mengajarkan umatnya ini sebelum ada orang pintar di dunia tentang hal ini. Nabi sudah bilang al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang bawah. Hati-hati wahai umatku, usahakan tanganmu supaya tetap di atas. Lah kok kebetulan? Apa mau dikatakan kebetulan apa ya? Karena berkatnya Nabi Muhammad SAW. Terserahlah pada saudara. Kebetulan negerinya umat Islam ini negeri yang menentukan kekayaan dunia. Percaya sudah? Karena kita tidak tahu harga diri, barang-barang yang ada di negeri kita ini gak bisa kita manfaatkan. Jadi akhirnya kita, karena kita melebur diri dalam kebudayaan orang, minta duitnya orang, minta belas kasihnya orang, kita diputar oleh orang-orang itu menjadi jembatannya supersoniknya dia. Untuk dia punya kepentingan. Orang-orang Arab mempunyai bensin. Bensin itu menentukan berputarnya segala rodanya industri. Lah kok malah orang Arab itu diperas bensinnya dan dia tidak bisa bergerak berbuat apa-apa. Apa sebab? Sebab dia yadnya tidak atas, dia terus di bawah. Tidak bisa menjaga, tidak ada harga diri. Padahal nabinya sudah mengatakan begini. Jadi mestinya umat Islam ini memberi, tidak menerima. Kalau tentang Indonesia kita sudah mengerti bagaimana sampai di mana kaya rayanya negeri kita ini.
Tidak usah kita berdebat lagi. Tanah Arab pun juga, Iran, Persia juga, Bukhara, ini saja yang sebagian dicaplok oleh Soviet ini. Semua kaya raya ini. Tidak ada yang miskin. Negeri yang ditempati oleh kaum muslimin ini negeri berbarokah dan kaya. Yang tidak ada tanamannya seperti negeri Mekah, Madinah apa itu, perut buminya itu ngetokno bensin seagak-agaknya ini. Jadi kaya. Wah, seperti saudara pergi ke daerah-daerah seperti di Afrika, daerah-daerah yang betul-betul super kaya adalah daerah-daerah yang diduduki oleh umat Islam, yang strategis umat Islam, karena kita tidak bisa memanfaatkan. Dalam soal ini, saudara-saudara, kita harus belajar dari sejarah. Sebab kalau kita punya berlian, kita tidak tahu harganya berlian itu, apakah berarti nafsunya maling untuk nyolong berlian itu berkurang? Coba, ada satu anak kecil mempunyai berlian sebesar telur asin, tapi dia tidak kira ini berlian, tidak tahu harganya berlian, tapi matanya maling-maling melihat itu berlian. Apa nafsunya untuk nyolong itu berkurang karena yang punya tidak tahu harganya itu? Semakin yang punya tidak ngerti harganya berlian, semakin maling kepingin nyolong itu. Semakin bahlulnya umat Islam mengerti tempat-tempatnya strategis, semakin kaum penjajah dari barat dan timur kepingin mencaplok, kepingin menguasai, kepingin memerintah, mendominir, kata orang Belanda, negeri-negeri itu. Ini saya katakan, saya bawa tulisan Toynbee, ahli sejarah dunia yang tersyukur, bangsa Inggris. Dia bilang dunia Islam merupakan daerah amat vital karena ia merupakan sumber-sumbernya bahan baku dan tempat dunia Islam meliputi 3 benua dari 4 peradaban kuno. Toynbee berkata. Kemudian William Bork menulis dalam bukunya yang berjudul Amerika Serikat dan Dunia Arab. William Bork mengatakan, sejak Muhammad mengkonsolidir pengikut-pengikut pertamanya pada permulaan abad ke-7 dan mulailah langkah kemajuan Arab, maka Barat harus memperhitungkan Islam sebagai kekuatan yang paling ulet yang akan menghadapi Barat sepanjang Laut Tengah, Mediterranean Sea. Kekuatan-kekuatan Barat, kata William Bork, pernah menghadapi dunia Arab sepanjang 1300 tahun dalam kebangkitan Arab dan keruntuhannya sekarang. Kemudian ada satu buku namanya Where Islam, dikarang oleh orientalis, profesor-profesor yang mengerti, ahli ketimuran, orang-orang Barat, berkata demikian: kesatuan peradaban Islam di masa lampau telah menjadikan dunia Islam merupakan suatu ikatan politik yang berbahaya yang mengelilingi Eropa dan memencilkan Eropa dari dunia. Dewasa itu. Di lain bahagian dalam buku tersebut ada tertulis, gerakan-gerakan Islam berkembang begitu pesat sehingga benar-benar mencengangkan. Ia terus membuat ledakan-ledakan yang mengejutkan. Sebelum orang yang mengamat-amatinya mengetahui dengan jelas kemana arah ledakan yang itu. Yang pertama disusul ledakan lagi. Kaget ini dunia Eropa. Karenanya pergerakan Islam sebenarnya tidak kekurangan apa-apa, hanya kekurangan pimpinan-pimpinan. Tidak kekurangan apa-apa, melainkan munculnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi kedua. Saudara-saudara, ini orang-orang Barat mengatakan begini. Mereka lebih mengerti berlian yang ada di tangan kita ini. Tapi yang memegang berlian ini bahlul-bahlul. Yang saya perlukan bicara ini hanya ke Timur Tengah, orang-orang Arab tidak mengerti dirinya. Juga semua umat Islam hampir tidak bisa disadarkan.
Lah ini bisanya sedar kalau roh bersih dari syirik, suci, rada kuat dengan baca Quran, zikrullah. Inilah yang saya maksudkan dengan majelis-majelis pengajian ini. Mudah-mudahan ada artinya semua ini. Jadi kalau jika tidak mau mengakui Islam sebagai alat pemersatu, karena kita tidak mengerti akan hal itu, kita sekarang tidak mau mengakui Islam. Apa itu Islam? Gak bisa, itu kuno. Kita sendiri yang bicara begini. Barat mengerti apa itu Islam. Ya sudah terang, itu tidak mengurangi kesadaran lawan akan hal itu, dan tidak mengurangi pula usaha mereka untuk menumpas gerakan Islam di mana-mana. Siapa lawan? Sudah dikatakan oleh Allah, lan tarda hatta tattabi'a. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak akan lega kalau kita tidak mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin, inilah sekelumit dari sebagian khutbah Nabi SAW. Tinggal yang terakhir saya akan baca. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit yang mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi menyebabkan lupa. Rezeki yang ada di tangan kita cukup, kita minta tambah, kadang-kadang dari utang, kadang-kadang dari korupsi, kadang-kadang dari apa, akhirnya kita lupa kepada Allah. Lebih baik yang sedikit tetapi mencukupi. Jadi kita jangan terlalu tamak, baik individu, baik pribadi maupun massa, umat Islam baik keseluruhan maupun satu orang yang di tangannya sudah bisa mencukupi dia, dan jangan lebih tamak daripada itu.